Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Karena saya tahu bahwa Alkitab sudah mengatakan kalau orang bisa mengaku mulutnya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena ada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan ketika mereka tidak bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus tidak ada dalam hidupnya. Gampang kan? Jadi tidak usah pusing dengan keadaan mereka, tapi hiduplah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada manusia dapat menyelamatkan kita. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga di malam ini kita tetap dapat menerima yang terbaik dan memilih yang terbaik dalam hidup ini sehingga hidup kekal tetap menjadi milik kita. Sebelum kita istirahat, mari rilekskan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan tetap saya akan berkata, jangan pernah lupa berdoa, baca firman Allah, cintai firman itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kepuasan sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi, masih dalam Filipi 12 ayat sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Allah. Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 14. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada yang sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatan bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi, tema kita puas dalam segala sesuatu. Ini tidak gampang untuk bisa puas dalam segala sesuatu atau dalam segala situasi yang kita hadapi. Tidak semudah apa yang saya bicarakan ini. Tapi saya mau katakan kita bisa mengalami kepuasan yang sungguh puas dalam segala sesuatu. Rahasianya adalah ketika kita tahu bahwa kita memiliki kuasa Kristus untuk kekuatan kita. Jadi bahwa kepuasan itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena ketampananmu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena engkau kulit putih atau kulit hitam. Tidak ada. Dia tidak memandang itu semuanya. Tetapi dia memandang adakah kekuatan Yesus, adakah kuasa Kristus dalam hidupmu yang memberikan engkau kekuatan untuk kau bisa menikmati kepuasan yang sesungguhnya. Walaupun dalam kekurangan, walaupun dalam kelimpahan. Ya, orang buktinya tidak pernah puas, sudah punya segalanya, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Seperti minum air laut, masih terus kurang. Ya seperti minum air garam itu, semakin kita minum semakin kita haus, nggak pernah puas. Sudah melancong sana, melancong sini, menghabiskan semua. Sementara untuk ibadah untuk ibadah kolekte Rp1.000. Saya bukan hanya sekedar berkata-kata. Saya tahu, saya mengenal orang yang kaya raya di Surabaya pada waktu-waktu saya pelayanan di Surabaya. Uangnya, persembahannya itu baru. Baru sekali. Tapi kalah dengan besarnya jumlah dari seorang anak kecil.
kalah dengan saya. Walaupun saya pada waktu itu masih di sekolah. 100 rupiah. Ya, kalau melihat dari segala kekayaannya, seharusnya dia memberikan yang terbaik. Dia memberi yang terbaik. Uang yang terbaik, 100 licin. Bukan 100 ribu rupiah, 100 rupiah. Waktu itu kan masih ada 100 rupiah. Ya. Jadi, aduh, saya bilang, ya sudahlah. Ya. Tapi kalau kita berada, mau puas dalam segala sesuatu, miliki kuasa Kristus. Karena dengan kuasa Kristus itulah kita memiliki kekuatan. Itu sebabnya Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Wow. Jadi waktu apapun dia tetap merasa puas. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Kurang saat ini ya nggak apa-apalah. Kita jalani saja hidup ini. Ikat kencangkan, ikat pinggang. Walaupun mungkin sulit, tetapi dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang tadi pagi saya katakan. Dia bisa melihat sudut hidup ini dari sudut pandang Allah. Itu membuat sesuatu yang sangat berbeda dalam menjalani kehidupan ini. Dan kedua, kalau kamu mau puas dalam segala sesuatu dalam hidup ini, kita harus belajar percaya kepada janji-janji Allah. Kalau janjinya, engkau sehat, engkau sembuh. Saya sering mengatakan, biarlah kuatnya Tuhan, salomnya Tuhan ada padaku. Pada orang-orang yang sudah sepuh, kepada orang-orang pelayan-pelayan Tuhan dimanapun ada, baik di desa, di Dongara, di lembah, di gunung. Kenapa? Kuatnya Tuhan itu dalam bahasa Ibrani, kuat itu adalah kekuatan, kemampuan, energi, power, dan itu kita miliki dalam hidup ini. Kita perlu energi kita perlu tenaga dalam hidup ini untuk menjalani hidup ini. Kalau kuatnya Tuhan, itu sebabnya kenapa saya sering katakan, Tuhan beri aku kuatmu, karena saya tahu bagaimana Tuhan memberikan kuatnya kepada Musa dan Harun. Dan ketika mereka memimpin Israel, dan kita tahu bagaimana bahkan sampai mau ajal pun mereka tetap masih dalam keadaan kuat dan sehat. Bukan dalam keadaan sakit-sakitan mereka dipanggil oleh Tuhan. Bukan dalam keadaan mereka tak berdaya dipanggil Tuhan. Tidak. Tapi mereka masih keadaan prima. Buktinya dia mati di Gunung Nebo, Musa. Dan dia masih naik ke sana, baru Tuhan panggil. Harun mati di Gunung Hor. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan suruh naik, karena disitulah dia akan dipanggil. Gak mungkin dong orang yang sakit-sakitan bisa naik ke Gunung Hor itu. Dan kenapa saya katakan perlu kita salumnya Tuhan. Saya sering katakan mungkin kita hanya tahu salumnya Tuhan itu adalah ya damai sejahtera. Ya nggak salah sih. Ya. Tapi dalam salumnya Tuhan itu ada kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Baik itu jasmani rohani kita. Karena ada di situ kata welfare, kesejahteraan. Jadi ada di situ completeness, kesempurnaan yang dari Tuhan. Baru yang keempat itu adalah damai. Dan itu sebabnya kita harus belajar percaya pada janji Allah, pada pemeliharaan Allah, bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini, Allah lah yang mengatur kehidupan kita, yang kita harus percaya pada janji-janji Allah bahwa Allah akan menolong kita, akan memberkati kita, akan menyuplai segala apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sehingga rasa puas yang dari Tuhan itu terus diberikan kepada kita. Sehingga bukan berarti ya apa mau saya katakan, ya sudahlah begitu, bukan. Tapi memang kita betul-betul merasakannya karena Tuhan. Kita
dapat menanggung semua keadaan karena Tuhan. Kita mendapatkan kepuasan itu juga karena Tuhan. Karena kita percaya pada janji Tuhan. Satu contoh. Apakah kita masih percaya pada janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sembuh? Anda yang bisa menjawab. Tapi saya mau katakan 1 Maret 1987, saya bisa katakan uang saya secara pribadi tentang tubuh dan kesehatan saya itu 25.000 pada waktu mau cabut gigi. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba gigi saya bukannya apa, orang ketemu cuma bengkak, ternyata ada duri ya yang masuk, nggak membuat sakit. Itu saya mau cabut aja. Dan sebelum dokternya saja mencabut itu sangat luka, sangat sulit. Karena saya tidak pernah sakit gigi dalam arti copot gigi saya ompong, itu bukan karena berlubang, bukan karena patah, tapi karena tercabut dengan sendirinya. Nggak tahu apakah waktu di masa muda, memang pada waktu muda ada seseorang mengatakan pada saya, jangan membuka atau minum bir atau Coca-Cola atau apapun itu dengan buka tangan, dengan gigi saja gitu ya. Ya dampaknya sekarang, tapi tidak apa-apa. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus belajar. Nah kalau Tuhan katakan, aku akan menyembuhkan engkau, percayalah. Dan saya percaya kepada Tuhan. Dan saya menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Mau apapun kata orang, saya percaya bahwa Tuhan itu penolong. Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Dan saya sudah melihat di masa-masa sulit, di masa-masa yang kalau saya berpikir pada waktu nggak tahu lagi bagaimana jalan keluar yang begitu luar biasa. Kita tidak dapat melakukan apa-apa, lalu kemudian semua dibatasi, dan semua sampai saya pernah ada pasien karena sudah nggak ada uangnya, mungkin dia minta kepada anak saya supaya mengganti olinya dengan oli bekas. Oli bekas dia mungkin yang agak orang yang sudah pakai itu ya. Sangat susah, tapi saya bisa melihat janji Tuhan itu digenapi. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena apa? Kenapa saya katakan Allahku masih mencukupi sampai hari ini? Saya sudah pernah seringkali katakan 2 bulan ke depan ini mungkin hidup saya akan lebih nyaman lah, ya gitu. Bukan berarti persoalan sudah selesai, tidak. Tapi saya bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau saya tidak dapat berkat 1 bulan 8 juta, ya itu minimal 8 juta, itu sudah sudah sangat sulit itu di tengah-tengah situasi badai yang seperti itu. Karena pada masa sebelumnya 8 juta 10 juta itu tidak ada masalah. Tapi pada waktu itu siapapun, dan saya sudah melihat bagaimana banyaknya orang-orang kolaps dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, bahkan orang dirumahkan dan lain sebagainya, dan mata pencarian tertutup. Bukan berarti saya tidak mengalami masa sulit itu. Saya sudah nggak tahu lagi, tinggal hanya menyerahkan diri saja kepada Tuhan. Tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kenapa? Saya percaya akan pemeliharaan Allah. Saya percaya akan janji Tuhan. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Sampai hari ini saya bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu. Bukan berarti begitu mudah dan lancar, tidak. Tetapi selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Itulah sebabnya saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah abai dari Tuhan. Yang terakhir, percayalah Tuhan yang menyuplai segala kebutuhan kita. Ini kita lihat bagaimana jemaat di Filipi Tuhan pakai untuk menyuplai kehidupan daripada Paulus, ya. Ada sesuatu yang Tuhan pakai.
jemaat di Filipi Tuhan pakai. Saya melihat bagaimana kadang dari Jakarta, dari Surabaya, dari banyaklah ya, dari para rekan-rekan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan ada orang-orang yang Tuhan telah tempatkan dalam situasi dan kondisi yang kita alami. Ada sampai hari ini ada seseorang yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Ada yang Tuhan pakai beberapa orang untuk memberkati saya di bulan-bulan 12. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya tetap terima itu. Kenapa? Tuhan yang menyuplai. Percaya janji Allah bahwa Tuhan menyuplai kita dan Tuhan akan lakukan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita dapat puas dalam segala sesuatu dalam hidup ini? Hanya Anda yang bisa menjawab. Tapi rahasianya terletak kalau engkau memiliki kuasa Kristus untuk kekuatan itu. Engkau menerima kekuatan itu. Kita belajar percaya kepada janji-janji Allah, percaya Tuhan menyuplai segala kebutuhan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kepuasan bukan datang dari harta permata dan lain sebagainya. Kepuasan itu datangnya dari Tuhan, yang dimana Engkau menolong kami untuk melihat segala dalam mengukurnya dari ukuran Tuhan. Dan Allah akan menolong kami ketika kami mungkin susah, ketika mungkin kami gundah gulana. Ada hal yang akan Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menanggung hal. Dan yang kami tahu bahwa kepuasan dari Tuhan itu akan kami menjadi bagian hidup yang tidak terlepas dari hidup kami, karena kami percaya padamu. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sudah mengalami masa-masa yang sulit, datanglah pada Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Saya sudah melihat ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan di masa-masa sulit mereka, tapi mereka justru semakin terpuruk dan terpuruk. Saya punya seorang sahabat ya, yang pada masa lampau, di mana karena keadaannya dia meninggalkan Tuhan, lalu Tuhan pukul, lalu kemudian dia berbalik kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan. Dia nangis ketika kami berdoa bersama-sama, menyatakan permohonan kepada Tuhan bersama, dan Tuhan memulihkan dia. Dan yang mau saya katakan adalah, masa-masa sulit kadangkala bisa membuat kita menyimpang dari Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan pernah sebagai orang percaya andalkan Tuhan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan engkau menolong mereka satu demi satu. Genggam tangan mereka, sehingga mereka tidak keluar dari kebenaranmu, tetapi mereka melakukan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Pertolonganmu datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau mau tidur, jangan lupa untuk baca firman Allah, dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita berdoa dan dapat dipisulnya Tuhan. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam. Mantap, mantap, mantap.